Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah pada hari ini pada sesi fikih majalah yang akan kita bahas adalah majalah edisi ke-18 tentang hukum pajak di dalam Islam. Siapa dari antum yang rumahnya jauh? Angkat tangan. Yang rumahnya jauh. Dari mana pada ini? Bontang. Antum tuh udah lama di sini? Hah? Serius, dari mana? Balikpapannya di mana? Sumberjo. Abu Rias jauh. Kasih Abu Rias. Bolehlah Sumberjo. Siapa yang lebih jauh lagi? Oh, baru ujung. Antum tadi dari sana? Tadi datang dari sana? Ada lagi? Siapa yang lebih jauh? Pak Karangjati. Boleh. Udah pernah dapat Pak ya? Sudah beli? Kenapa gak dibawa? Oh, enggak tahu hari ini. Berarti Pak Parman belum ada di grup. Siapa lagi yang lebih jauh? Sudah? Dekat-dekat semua rumahnya? Hah? Masih ada 4. Gunung Kawi. Gunung Kawi itu mana? Oh, sama gitu. Iya, jauh lumayan. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ntar dulu, lihat dulu. Yang bujang siapa? Dari yang angkat tangan tadi. Dayat. Nah, Dayat. GPA dekat. Antum dari mana? Dari mana? Pinggan. Ya, dekat itu. Siapa yang paling tua? Yang paling tua? Pak Rosid. Pak Rosid, kasih Pak Rosid. Oh, sudah punya? Siapa yang enggak pernah absen? Sudah dapat. Punya majalahnya enggak? Ambil. Siapa yang enggak absen 2 kali? Enggak absen sekali? Sekali sudah punya. Enggak absen. Absen sekali, sudah punya. Halaman 42. Hukum pajak dalam fikih Islam. Di antara larangan Allah ialah melakukan kezaliman kepada sesama manusia dengan mengambil harta benda mereka tanpa hak, seperti mencuri, korupsi, memakan harta riba, mewajibkan bayar pajak bagi seluruh masyarakat terutama kaum muslimin, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dalam edisi kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum pajak menurut pandangan Islam, bagaimana kaum muslimin menyikapinya, dan syarat-syarat dibolehkannya pemungutan pajak. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Definisi pajak. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal nama ad-doribah, atau bisa juga disebut al-maks, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa atau pemerintahan muslim kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi kebutuhan negara dan masyarakat secara umum. Ketika tidak ada kas di dalam baitul mal,
Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau ad-doribah, di antaranya adalah al-jizyah atau upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam. B. Al-kharaj atau pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam. Dan C. Al-usyur atau bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam. Kita kenal ada yang namanya doribah atau maks, yaitu pajak. Ada yang namanya jizyah. Jizyah itu adalah upeti yang dibayarkan oleh ahli kitab yang tinggal di negeri muslim, dibayarkan kepada pemerintah kaum muslimin. Ada yang disebut dengan al-kharaj, yaitu pajak penghasilan dari bumi. Kemudian al-usyur, yaitu bea cukai yang dikenakan kepada orang-orang kafir yang ingin berdagang ke negeri muslim. Nah, itu dulu pengenalannya. Pajak itu namanya apa? Doribah atau maks. Nah, lanjut. Beberapa jenis pajak di zaman sekarang. Di zaman sekarang terdapat beberapa macam pajak yang sering kita jumpai. Di antaranya ialah 1. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak yang dikenakan terhadap tanah dan lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang. 2. Pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang. 3. Pajak pertambahan nilai atau PPN. 4. Pajak barang dan jasa. 5. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. 6. Pajak perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan atau kongsi atau badan lain yang semisalnya. 7. Pajak transit atau peron dan lain sebagainya. Kalau melihat prakteknya di zaman ini, pajak itu dikenakan oleh pemerintah kaum muslimin, baik kepada yang beragama Islam maupun tidak. Hukum pajak dalam fikih Islam. Afwan. Antum kalau punya bumi dan bangunan, PBB-nya kena untuk yang Kristen saja atau Muslim juga? Semua. Antum beli makan di restoran yang ada PPN-nya, harganya 4545, PPN 10%, 45,4. Jadinya nanti bayarnya 5.000. PPN-nya untuk orang kafir saja atau semua? Semua. Lihat. Berdasarkan istilah-istilah di atas seperti al-jizyah, al-kharaj dan al-usyur, kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non-muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, maka para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Iya. Kalau kita lihat di prakteknya sekarang, seperti yang sudah kita bahas baru saja, bahwa pajak itu dikenakan baik kepada orang muslim maupun yang bukan muslim. Sementara kalau melihat istilah-istilah yang kita sebut dari awal, jizyah ataupun juga al-usyur, itu semua dikenakan kepada orang kafir saja. Nah, ketika di zaman ini dikenakan tidak hanya kepada orang kafir, tetapi juga dikenakan kepada orang muslim, maka para ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan untuk menarik pajak dan ada yang melarang. Mari kita baca masing-masing pendapat dengan dalil-dalilnya. Pendapat pertama, menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut. 1. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dalam ayat ini Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan, dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.
Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berbuat zalim. Beliau mengucapkannya 3 kali. Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. Hadis ini dinilai dhaif atau lemah oleh Syekh Al-Albani karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah atau Maimun. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dia adalah dhaif hadisnya, dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas. Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar'i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifat anjuran, bukan kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti hak tamu atas tuan rumah. Mereka juga mengatakan bahwa hak-hak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat. Namun setelah zakat diwajibkan, maka hak-hak wajib tersebut menjadi mansukh atau dihapuskan atau dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Yang keempat, hadis Buraidah radhiyallahu anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat. Sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan hikmah yang agung. Di antaranya ialah bahwasanya pajak termasuk seburuk-buruk kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan pelakunya. Hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat kelak. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh mengambil pajak sama sekali kalau itu dikenakan kepada orang muslim juga. Dalil-dalil yang dibawakan untuk melarang pajak itu adalah yang pertama di surat An-Nisa ayat 29. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ada hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu malim ri'in muslimin illa bi thibin nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Ya, dan biasanya orang kalau bayar pajak itu tidak rela. Dia yang makan, dia yang bayar pajak, ya kan? Kalau dia yang makan, yang dapat, yang bayar pajak, masih bisa dilogikakan. Tapi kalau dia yang makan, dia yang bayar, dia juga yang bayar nanti pajaknya 10%, maka ini tentu adalah kezaliman. Orang tidak suka. Ya. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang lain, walaupun hadisnya dhaif, yaitu perkataan Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban harta kecuali zakat. Hanya saja hadis ini hadis yang dhaif, kata Syekh Albani. Tapi kedhaifan hadis ini tidaklah menggugurkan kesahihan hadis yang sebelumnya. Ya. Kalau orang bilang ini hadisnya dhaif, kita bilang ya udah, ini dibuang aja. Kan nanti ada hadis-hadis yang lain yang sahih. Hadis yang keempat, hadis taubatnya seorang wanita Ghamidiyah yang berzina. Ya, yang kita sering dengar, ada wanita datang kepada Nabi SAW, dia bilang dia telah berzina. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu panggil walinya. Datang walinya, maka Rasulullah suruh dia mengasingkan anaknya ini, si perempuan ini, sampai nanti sudah melahirkan. Setelah melahirkan dia datang lagi kepada Nabi. Nabi bilang dia datang untuk dirajam. Maka Nabi SAW mengatakan, susui dulu anakmu sampai penyusuan yang sempurna. Diasingkan lagi 2 tahun menyusui anak. Setelah menyusui anaknya 2 tahun dia kembali lagi. Lalu kemudian diterapkan rajam. Setelah dirajam, meninggal wanita itu, maka Rasulullah perintahkan untuk dia diangkat badannya lalu disolatkan. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, untuk apa lagi disolatkan? Karena dia kan matinya berzina. Maka Rasulullah SAW menjawab, fawalladzi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghufira lah. Perempuan ini sudah bertaubat yang kalau taubat ini
dilakukan dengan cara yang sama oleh seorang pemungut pajak, maka dia diampuni dosa-dosanya. Kira-kira berarti pemungut pajak itu dosa atau tidak? Dosa. Ya. Nah, hadis kelima. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zalim. Hadis diriwayatkan dari Abu Dawud dan hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani. Kedhaifan hadisnya tidak akan menggugurkan kesahihan hadis-hadis yang sebelumnya. Terus. Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara zalim dan semena-mena sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam Maratib Al-Ijma', Imam Az-Zahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Az-Zawajir an Iktirafi Al-Kabair, Syekh Siddiq Hasan Khan di dalam Ar-Raudah An-Nadiyah, Syekh Samsul Al-Haq Abadi di dalam Aun Al-Ma'bud dan selainnya. Banyak para ulama yang menggolongkan pajak sebagai dosa besar. Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Yang keenam, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menarik pajak dari kaum muslimin? Beliau menjawab, tidak, aku tidak pernah mengetahuinya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitabnya Hukuk Ar-Ra'i war-Ra'iyah mengatakan, adapun kemungkaran seperti pemungutan pajak, maka kita mengharap agar pemerintah meninjau ulang kebijakan itu. Nah, dengan berbagai dalil yang disebutkan tadi, maka banyak para ulama yang mengatakan pajak itu terlarang. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Zahabi, Imam Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Siddiq Hasan Khan, kemudian para ulama kita di zaman ini ya, seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Nah, kalau antum buka website pajak, di website pajak itu juga ada tulisan religi. Yang menulisnya tentunya orang pajak yang mungkin dianggap ustadz. Ya, dia tulis, saya pernah baca tulisannya. Kemudian dibuat seakan-akan atau seolah-olah bahwa yang melarang pemungutan pajak itu adalah ulama salafi. Ya, di situ ditulis, adapun ulama salafi maka mereka begini dan begitu. Padahal berapa banyak ulama yang tidaklah dikategorikan sebagai ulama salafi, bahkan ulamanya kaum muslimin yang melarang pemungutan pajak. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan tulisan-tulisan yang seakan-akan ada kelompok khusus saja yang melarang pajak. Dan tentunya ini tendensi karena yang nulis orang pajak juga. Ya. Nah. Pendapat yang kedua mengatakan boleh mengambil pajak dari kaum muslimin. Silakan. Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Ghiyath Al-Umam, Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, Imam Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin dan selainnya. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut. 1. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-177, di mana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara a. pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, dan b. iman kepada Allah, hari kemudian malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lain. Poin-poin dalam grup A tadi bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang dihukumnya fardu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardu
dan bukan termasuk zakat karena zakat disebutkan tersendiri juga. Kedua, hadis-hadis sahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat, dan setelah 3 hari dianggap sebagai sedekah. Siapa yang bisa memahami hadis ini? Apa hubungannya hadis-hadis tentang hak tuan rumah, hak tamu atas tuan rumah diterapkan pada bolehnya memungut pajak? Siapa yang tahu? Enggak. Kewajiban tuan rumah pada tamu itu selama 3 hari. Maka kita melayaninya, hormatinya setelah 3 hari. Maka sedekah tuan rumah untuk tamu. Apa hubungannya sama pajak? Nah, itu yang saya tanya. Apa hubungannya hadis tentang tuan rumah dengan mengut pajak? Karena kita sebagai warga negara dianggap sebagai tamu. Kita jadi warga negara dianggap tamu. Kalau kita yang jadi tamu, harusnya kita yang tarik pajak dari negara. Bukan negara yang jadi tarik pajak dari kita. Ya kan? Katanya Pak Bambang, karena kita di negara ini jadi tamu. Tamu harusnya disuguhin duit, ya kan? Kenapa kok jadi tamu yang ditarik pajak? Apa hubungannya? Siapa yang tahu? Kasih hadiah, buku, tambah peci, tambah duit 2.000. Nah, nggak ada hubungannya. Nggak tahu? Tamu dianggap musafir, nggak ada hubungannya. Sebenarnya dari tadi subuh tuh saya pikir terus apa gitu. Tapi pas kita jalan tadi baca, akhirnya saya ketemu di bagian mana. Oh, tamu itu 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, maka tamunya yang berbiaya. Enggak ada. Terakhir ini apa? Coba-coba. Kalau tamu itu dihormati, dilayani. Enggak ada hubungannya. Kenapa untuk apa dipakai hadis tentang keutamaan tamu? Karena ulama yang melarang memungut pajak dari kaum muslimin, mereka membawakan hadis atau membawakan dalil dari Fatimah binti Qais, yaitu hadis yang mengatakan tidak ada kewajiban pada harta kaum muslimin kecuali zakat saja. Tidak ada kewajiban apapun bagi kaum muslimin kecuali zakat. Keluarin harta selain dari zakat, yang lainnya hukumnya tidak ada, tidak boleh dipungut secara paksa. Maka para ulama yang membolehkan membantah. Mereka mengatakan, loh, kan ada hadis tentang tamu. Tamu itu bukan keluarin zakat. Tamu tidak disuguhkan, tidak dijamu dengan menggunakan uang zakat, tetapi memuliakan tamu hukumnya wajib. Berarti selain kewajiban zakat, ada kewajiban yang lain, yaitu memuliakan tamu, ngasih anak miskin. Itu semua bukan zakat, ya, mengasih tetangga dan pajak gitu. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Ya. Kenapa ada hadis ini? Saya juga tadinya bingung, mikir tadi malam ini apa ini. Sampai tadi subuh saya tanya istri saya, kira-kira apa hubungannya? Siapa yang tamu, siapa yang tuan rumah? Ya. Sampai subuh ini saya nggak paham, tapi tadi pas baca kita amati, oh dia terletak pada hadis nomor 3. Coba antum lihat di halaman 43. Di halaman 43 hadis nomor 3 bilang apa? Hadisnya adalah tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat, ya kan? Kalau kita baca lagi bawahnya, maka para ulama yang membawakan hadis ini membantah. Adapun hak-hak atas tuan rumah, hak seorang tamu atas tuan rumah, itu hukumnya hanyalah sedekah atau sunnah biasa. Gitu. Oh, larinya adalah ketika para ulama yang melarang pajak, mereka mengatakan tidak ada kewajiban selain zakat, maka ulama yang mengatakan boleh, mengatakan selain zakat ada juga yang wajib. Misalnya
duitnya tuan rumah keluar untuk tamu. Berarti pajak juga sama. Itu keluar duit dari seorang warga negara untuk negara walaupun dia bukan pajak. Ya, saya berharap ini bisa dipahami. Hadis nomor 3, dalil nomor 3. Nomor 3. Ayat Al-Quran yang mengancam orang yang menolak memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam surah Al-Ma'un, di mana Allah menganggap celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat riya. Keempat, adanya kaidah-kaidah umum hukum syara yang memperbolehkan, misalnya kaidah masalih mursalah, atas dasar kepentingan, atau kaidah mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat, atau kaidah lebih memilih mudarat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudarat yang menimpa manusia secara umum. Kas negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh. Yang kelima, adanya perintah jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan umatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah atau ulil amri dari kaum muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini. Keenam, Syekh Izzuddin memberikan fatwa kepada Raja Al-Muzaffar dalam hal mewajibkan pajak kepada rakyat dalam rangka mempersiapkan pasukan untuk memerangi Tatar. Seraya berkata, apabila musuh memasuki negeri Islam, maka wajib bagi kaum muslimin menahan serangan mereka, dan diperbolehkan bagi kalian, para penguasa, mengambil dari rakyat apa yang dapat menolong kalian dalam berjihad melawan mereka. Namun dengan syarat tidak ada kas sedikit pun di dalam baitul mal, dan hendaknya kalian penguasa dan para pejabatnya menjual atau menginfakkan barang-barang berharga milik kalian. Setiap tentara dicukupkan dengan kendaraan dan senjata perangnya saja, dan mereka itu diperlakukan sama dengan rakyat pada umumnya. Adapun memungut harta atau pajak dari rakyat padahal masih ada harta benda dan peralatan berharga di tangan para tentara, maka itu dilarang. Saya ringkaskan. Pendapat yang kedua mengatakan pajak itu boleh dipungut dari kaum muslimin sekalipun. Tetapi ini pendapat yang sebenarnya memiliki syarat. Ya, tidak mutlak boleh dipungut dari kaum muslimin. Di antara dalil yang mengatakan bolehnya memungut pajak adalah dalil-dalil yang sifatnya umum tentang kebaikan. Mengeluarkan harta demi kebaikan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 177. Kemudian hadis tentang keutamaan menjamu tamu atau haknya seorang tamu atas tuan rumah untuk dijamu. Kata para ulama yang bolehkan ini kan hadis tentang hak tamu atas tuan rumah dan ini bukan pajak dan hukumnya wajib. Oleh karenanya selain zakat berarti ada juga pengeluaran harta yang sifatnya wajib. Di antaranya hak tamu, begitu juga pajak. Dan dalil yang berikutnya adalah dalil ketiga, yaitu surat Al-Ma'un tentang orang yang menolak memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Negara perlu. Ya, bagaimana kalau seandainya negara tidak punya duit sama sekali? Bagaimana membangunnya? Dalil yang keempat adalah dalil maslalah mursalah. Adanya pajak itu menimbulkan kemaslahatan. Kalau seandainya kas negara kosong, kalau nanti diserbu, maka negara pasti akan kebingungan. Kalau seandainya kasnya ada dengan cara ditarikin pajak, maka negara aman. Dalil yang kelima adalah adanya perintah jihad dengan harta. Ya, jihad dengan harta bukan dengan zakat. Ya, tetapi ini merupakan kewajiban yang bukan kewajiban zakat. Berarti selain zakat ada juga kewajiban yang lain seperti tuan rumah tadi, begitu juga pajak, karena pajak termasuk jihad dengan harta. Dalil yang kelima adalah dalil fatwanya Izzuddin kepada Raja Muzaffar. Tetapi ini harusnya tidak jadi dalil. Ya, dikarenakan fatwa bukan dalil.
Dalil itu adalah apa yang jadi dalil di balik si fatwanya. Ya. Oleh karenanya ini tidak bisa jadi dalil sebenarnya. Lalu kemudian kalau kita cermati, maka Syekh Izzuddin ini memberikan beberapa syarat. Seperti misalnya bahwa di dalam kas negara tidak ada sedikit pun harta. Dan yang pertama kali harusnya mengisi hartanya adalah para pejabat dulu. Ya, mengisi kas negara itu harusnya pejabat dulu, di mana mereka menjual atau menginfakkan barang-barang berharga milik mereka, bukan ditumpuk. Penguasanya dulu, setelah penguasanya baru ditariki dari rakyatnya. Ya, adapun kalau seandainya harta dari rakyat, adapun kalau seandainya kas negara sudah ada isinya, maka menariknya dari kaum muslimin atau pajak berupa pajak, maka itu terlarang. Nah, jadi ada berapa pendapat? 3. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh sama sekali. Pendapat yang kedua mengatakan boleh menarik dari kaum muslimin kalau seandainya negara betul-betul membutuhkannya. Pendapat ketiga boleh secara mutlak. Pendapat pertama yang mendukungnya adalah diantaranya Al-Imam Az-Zahabi, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh bin Baz, Syekh Siddiq Hasan Khan. Pendapat yang kedua yang mendukungnya adalah Al-Imam Al-Juwaini, kemudian Al-Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi. Pendapat yang ketiga yang mendukungnya adalah pegawai pajak yang nulis di website tadi itu. Nah, sekarang kesimpulan hukum pajak di dalam Islam. Kesimpulan hukum pajak dalam fikih Islam. Setelah memaparkan dua pendapat para ulama di atas beserta dalil-dalilnya, maka jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat. Namun, jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan atau darurat, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak atau doribah. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Asy-Syatibi, Imam Mahmud Shaltut, dan lain-lainnya. Nah, setelah memaparkan dua pendapat tadi beserta masing-masing dalilnya, maka ada di antara ulama yang menempuh jalan tengah. Jalan tengah dari pendapat itu mengatakan bahwa tidak ada kewajiban atas kekayaan yang dikenakan kepada seorang muslim selain zakat. Tapi kalau seandainya ada kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan seperti darurat, misalnya negaranya diserang, maka ada kewajiban tambahan yang lain berupa pajak atau doribah. Apa pendapat yang tengah-tengah ini? Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim kecuali zakat. Kecuali kalau ada kondisi darurat yang memaksa untuk menarik pajak dari kaum muslimin. Seperti misalnya kondisi perang, di mana kas negara tidak mencukupi untuk membeli peralatan-peralatan atau amunisi dalam berperang. Ini adalah pendapatnya Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Ya, adapun Ibnu Arabi ini orang sesat. Adapun Ibnul Arabi dia adalah ulamanya kaum muslimin. Ya, satunya Ibnu Arabi, yang ulama yang mana? Ibnul Arabi. Tadi malam saya dapat broadcast di salah satu grup saya. Ada tulisan Ibnu Arabi begini. Tapi ceritanya bagus. Terus saya lihat lagi di atas, coba lihat lagi di atas, ternyata tulisannya Ibnu Arabi. Ya, dan memang ceritanya kelihatan sekali seperti cerita karangan saja. Kemudian didukung juga oleh Imam Malik, Imam Qurtubi, Asy-Syatibi. Adapun di antara masyayikh di zaman ini yaitu Syekh Mahmud Shaltut. Nah, terus Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban, sebagaimana kaidah usul fikih ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.
Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, jika sekiranya seorang penguasa atau pemerintahan muslim hendak menyiapkan sebuah pasukan perang, maka sepantasnya dia menyiapkannya dengan harta yang diambil dari Baitul Mal kaum muslimin atau kas negara, jika di dalamnya memang ada harta kekayaan yang mencukupinya, dan tidak boleh baginya mengambil harta sedikit pun dari rakyat. Akan tetapi, jika di dalam Baitul Mal tidak ada harta yang mencukupi penyiapan pasukan perang, maka diperbolehkan bagi penguasa atau pemerintah muslim menetapkan kebijakan kepada mereka, orang-orang kaya, agar membayar pajak, sehingga pasukan perang yang akan berjihad menjadi kuat. Nah, sudah bisa ditangkap ya kesimpulannya. Sekarang kalau kita lihat pendapat yang kedua yang mengatakan boleh menarik pajak dari kaum muslimin, mereka sebenarnya mengajukan syarat. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat pemungutan pajak. Para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam memungut pajak dari kaum muslimin meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi tidak mutlak. Bukan semua orang dikenakan pajak secara mutlak tanpa syarat apapun. Ada syarat-syarat yang dimasukkan di situ. Apa saja? Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Negara berkomitmen dalam penerapan syariat Islam. 2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang dirongrong oleh musuh. 3. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah, al-usyur, kecuali dari pajak. 4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat. 5. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang-orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat. 6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan genting atau negara kebutuhan yang sangat mendesak. 7. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. 8. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. Syarat-syaratnya. 1. Negara itu berkomitmen terhadap penerapan syariat Islam. Indonesia tidak. 2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan kemaslahatan umum, seperti membeli alat perang dan yang lainnya. Negara kita belum. Tidak ada sumber yang lain yang diandalkan oleh negara seperti zakat. Kemudian adapun zakat memang tidak bisa mencukupi. Ya, kemudian jizyah, al-usyur, ya, kecuali dari pajak. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Ya, nomor 3 bisalah ditoleransi, karena sekalipun mengumpulkan zakat dari kaum muslimin, maka sepertinya tidak mencukupi. Ya, untuk membiayai seluruh kepentingan negara. Kemudian yang keempat, harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Ini nanti debatable. Ya, ulama yang di mana? Yang di MUI. Nanti yang tidak tergabung di MUI, tokoh masyarakat yang menolak lagi. Ya. Lalu kemudian yang kelima, pemungutannya harus adil. Hanya dari orang kaya saja, orang miskin tidak boleh. Didistribusikan secara merata, tidak hanya terfokus pada daerah tertentu saja. Apalagi kalau dimasukkan pajak itu untuk kepentingan membangun sesuatu yang sifatnya maksiat atau dosa. Ya. Kemudian yang keenam, hanya sifatnya sementara, tidak boleh ditarik terus-menerus. Kalau di Indonesia terus-menerus, tiap bulan. Dipungut hanya saat negara dalam keadaan genting saja. Tapi itu tidak terjadi di zaman ini. Ya. Kemudian harus dihilangkan dulu pendanaan yang sifatnya berlebihan dan hanya menghamburkan uang saja. Nggak ada, yang justru yang ada pajak itu dihambur-hamburkan saja. Ya. Kemudian seperti misalnya buat beli mobil mewahnya para pejabat, buat melancongnya anggota DPR, ya. Bawa istri-istrinya. Istrinya pentingnya apa? Ya. Pejabat-pejabat itu kalau pergi ke luar negeri nggak tahan kalau nggak bawa istrinya. Ya. Kemudian yang ke-8. Oh, saya singgung sedikit. Di Balikpapan pun banyak. Ya, bapak saya juga termasuk masih punya kedudukan lah di pemerintahan di
di apa namanya di pemerintahan Balikpapan. Ada uang yang dipakai di uang negara. Ya, suatu hari mama diajak. Ya, saya bilang mau kemana? Mau pergi ke acaranya mau ke Cina, mau ke Thailand, mau ke sana kemari. Untuk apa saya tanya? Untuk kita meninjau kaum muslimin yang ada di Cina, yang di Thailand. Nggak ada urusan. Masing-masing negara juga ada urusannya sendiri-sendiri. Kaum muslimin di sana punya adat sendiri, di sini beda lagi. Ya, itu cuma mau cari bagaimana caranya supaya bisa melancong saja. Oh iya, tapi kan nanti kan istrinya dibawa-bawa. Justru itu yang harusnya jangan. Apa pentingnya? Pejabat-pejabat, mereka mungkin punya urusan. Anda mungkin bisa cari-cari alasan bagaimana caranya supaya bisa jalan-jalan ke sana kemari. Tapi istri Anda buat apa? Istri yang biayai siapa? Kata bapak, yang biayai itu termasuk ini dari dananya pemerintah. Nggak boleh itu. Ya, mama nggak boleh ikut. Ya. Dan bapak harusnya bilang sama teman-temannya, istri-istri kalian kalau mau ikut biaya sendiri, jangan pakai uang negara. Ya. Nah, pajak itu lari-larinya ke sana ke sana juga. Ya, di mana ada orang bikin kegiatan sok sibuk, bawa juga istri-istrinya dibawa juga dengan biaya negara. Ini penyaluran pajak dari kaum muslimin. Maka kalau seandainya nomor 7 ini harus diterapkan, itu nggak terjadi. Di negeri ini harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebihan dan menghamburkan uang, baru boleh diterapkan pajak. Ya, tetapi tidak, pajak justru untuk yang nomor 7 ini. Ya. Kemudian yang ke-8, besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan saat itu saja. Ya, mana yang tidak butuh, maka ketika dia tidak dibutuhkan, maka tidak boleh diambil. Demikian syarat-syaratnya. Ketika sudah melihat syarat nomor 1 sampai 8, apakah pajak di zaman ini sesuai dengan yang dimaksudkan dengan pendapat kedua atau tidak? Silakan. Apakah pajak di zaman ini sesuai dengan syariah Islam? Apakah pajak hari ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan para ulama di atas? Maka jawabannya adalah tidak sesuai. Hal itu dikarenakan beberapa sebab. 1. Negara belum berkomitmen untuk menetapkan syariat Islam. 2. Pajak hari ini dikenakan juga pada barang dagangan dan barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang secara tidak langsung akan membebani rakyat kecil. 3. Hasil pajak hari ini dipergunakan untuk hal-hal yang bukan termasuk kebutuhan darurat, tetapi justru malah digunakan untuk membiayai tempat-tempat maksiat dan rekreasi, pengembangan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sejenisnya. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, sebagian besar pajak yang diambil dari rakyat itu hanya untuk dihambur-hamburkan saja, seperti untuk pembiayaan pemilu, renovasi rumah, pembelian mobil mewah untuk anggota dewan dan pejabat, dan lain-lainnya. 4. Pajak hari ini diwajibkan terus-menerus secara mutlak dan tidak terbatas. 5. Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat, padahal zakat sendiri belum ditetapkan secara serius. 6. Pajak yang diwajibkan hari ini belum dimusyawarahkan. Pajak yang diwajibkan hari ini belum dimusyawarahkan dengan para ulama dan tokoh masyarakat. 7. Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat kecil, padahal sumber-sumber pendapatan negara yang lain seperti kekayaan alam tidak diolah dengan baik, maka diberikan kepada perusahaan asing yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik akan bisa mencukupi kebutuhan negara dan rakyat. Dari keterangan di atas menjadi jelas bahwa pajak yang diterapkan hari ini di banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, termasuk di dalamnya Indonesia, adalah perbuatan zalim yang merugikan rakyat kecil. Apalagi hasilnya sebagian besar dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat atau mengandung dosa dan maksiat, dan bahkan terbukti sebagiannya telah dikorupsi, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya adalah bahwasanya pajak di zaman ini sebenarnya tidak benar. Dia merupakan kezaliman karena tidak sesuai dengan pendapat yang kedua yang mengatakan boleh ditarik kaum muslimin dengan syarat. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kita lihat bahwasanya negara ini belum berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam. Yang kedua, pajak hari ini tidak hanya dikenakan untuk kaum muslimin dalam pembiayaan gentingnya negara, tetapi pada semua yang sifatnya bahkan kebutuhan sehari-hari. Bahkan kita makan pun dipajaki. Ya, lalu kemudian pajak di hari ini bukan untuk sifatnya darurat, bahkan kadang-kadang untuk yang sifatnya maksiat, seperti dibuat untuk tempat-tempat rekreasi yang di situ banyak maksiat, dibuat untuk dibangunkan atau memugar atau untuk mempertahankan tempat-tempat yang sifatnya syirik, ya, seperti kuil-kuil atau candi-candi yang sifatnya syirik.
Kalau itu terjadi, kalau itu ada di negara kaum muslimin, pasti candi-candi itu akan dihancurkan. Ya. Dikarenakan di sana tempatnya orang berbuat kesyirikan. Bukan untuk dipertahankan seharusnya. Lalu kemudian untuk biaya yang sifatnya dihambur-hamburkan saja. Saya dulu kan pegawai pemerintah juga. Banyak, ya, kalau di pemerintahan itu, tolak ukur suatu pemerintahan dikatakan berhasil adalah semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Iya atau tidak? Semakin banyak anggaran yang dipergunakan, berarti dia semakin banyak, dianggap semakin banyak membangun. Padahal pada dasarnya banyak yang saya lihat di kantor saya khususnya, banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak perlu atau tidak penting. Bisa dikerjakan oleh kaum muslimin tanpa menggunakan biaya negara. Ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya diada-adakan saja. Ya. Lalu kemudian yang seperti tadi, untuk membiayai melancongnya pejabat. Tapi yang dibiayai bukan cuma pejabatnya, tapi juga istri-istrinya. Ya. Lalu kemudian untuk membeli mobil atau rumah untuk anggota-anggota dewan. Ya. Dan yang lain-lainnya. Kemudian pajak di hari ini diterapkan secara terus-menerus. Bukan yang sifatnya terbatas temporary. Lalu kemudian pajak di zaman ini diterapkan padahal zakat belum betul-betul diurusi. Pajak di zaman ini dikenakan tidak hanya kepada orang kaya, tetapi juga dikenakan kepada orang-orang yang miskin. Oleh karenanya penulis mengatakan bahwa pajak yang sekarang ini diterapkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya kaum muslimin seperti di Indonesia, dia merupakan perbuatan kezaliman, mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang tidak dibenarkan. Antum semua bayar pajak? Ya, yang punya NPWP pasti punya. Saya nggak tahu, terakhir kali saya dulu 2008 waktu daftar NPWP, ya, NPWP itu 3 juta ke atas. Pendapatan 3 juta ke atas maka ada pajak. Di bawahnya nggak ada. Kalau sekarang berapa? Nggak tahu. Abu Rias kena juga. Penjual nasi goreng kena juga. Nah, tapi kan nasi gorengnya enak. Sekarang kalau diterapkan bagaimana? Kalau seandainya antum ditariki pajak, silakan. Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap pajak? Berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan. Adapun jika penguasa memerintahkan rakyatnya dengan suatu kemaksiatan, maka rakyat atau kaum muslimin dilarang keras oleh Allah dan Rasulnya untuk mentaatinya. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya yang telah disebutkan di atas. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya kewajiban taat itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf atau baik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, bagaimana sikap kaum muslimin jika penguasa memaksa atau menggunakan kekuatannya untuk memungut pajak dari mereka? Bolehkah melakukan perlawanan atau pemberontakan? Dalam keadaan demikian, kaum muslimin tidak boleh melakukan perlawanan atau pemberontakan demi untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Dan jika harta mereka diambil penguasa secara paksa sebagai pajak, maka berlaku bagi mereka hukum orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram dan tidak dianggap sebagai dosa. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah berwasiat kepada umatnya, akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan tuntunanku, dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia. Maka aku, Hudzaifah, bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini? Beliau bersabda, hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah dengar dan taat kepadanya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memberi alasan yang sangat tepat dalam masalah ini. Beliau mengatakan, melawan pemimpin pada saat itu lebih jelek akibatnya daripada sekadar sabar atas kezaliman mereka. Bersabar atas kezaliman mereka atau memukul dan mengambil harta kita memang suatu mudorot, tetapi melawan mereka jelas lebih besar mudorotnya, seperti akan berakibat terpecahnya persatuan kaum muslimin dan memudahkan kaum kafir menguasai kaum muslimin yang sedang berpecah dan tidak bersatu.
Demikian penjelasan kami tentang hukum pajak dalam pandangan Islam. Jika ada kesalahan dan kekurangan, maka itu datangnya dari diri kami pribadi dan setan, dan jika benar, maka ini datangnya dari Allah Ta'ala semata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, maka kesimpulannya, bagaimana seandainya kaum muslimin ditariki pajak? Ya. Berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya kaum muslimin itu wajib untuk mentaati pemerintah kaum muslimin selama mereka tidak diperintah untuk yang sifatnya maksiat. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, inama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, dikarenakan sesungguhnya ketaatan itu hanya berada pada hal-hal yang sifatnya ma'ruf atau baik saja. Ya. Lalu kemudian bagaimana seandainya kita dipaksa atau kita diancam tidak bisa begini dan begitu, yang merupakan kemaslahatan kita kalau kita tidak bayar pajak? Bisa tidak antum pergi haji kalau antum tidak punya NPWP? Tidak bisa. Karena asumsinya orang yang pergi haji mesti orang-orang mampu. Ya, contohnya tandanya orang mampu di Indonesia ini punya NPWP. Maka antum kalau tidak punya NPWP tidak bisa daftar haji. Logikanya antum berarti miskin. Gitu ya. Oleh karenanya kalau seandainya diancam, Anda tidak bisa pergi haji. Kenapa? Karena tidak bayar pajak. Buktinya Anda tidak punya NPWP. Ya. Maka ini merupakan bentuk paksaan. Kalau dipaksa bagaimana? Maka para ulama kita mengatakan, kalau dipaksa maka berikan pajak itu. Dikarenakan melawan mereka atau melawan pemerintah kaum muslimin, kejelekannya lebih besar daripada membayar pajaknya. Ya. Di antara dalil yang dipakai adalah hadis Hudzaifah ibnu Yaman. Kata Rasulullah SAW, akan datang sesudahku nanti para pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjukku dan tidak melaksanakan tuntunanku, seperti pemerintah kaum muslimin di Indonesia, walaupun mereka beragama Islam. Dan kelak akan datang para pemimpin yang hatinya hati setan, tapi jasadnya manusia. Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku bertemu dengan mereka? Bolehkah aku memberontak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Kalian dengar, kalian taati mereka, perintah mereka, walaupun mereka memukul punggung kalian, walaupun mereka mengambil harta kalian. Bentuk mengambil hartanya dari seorang pemerintah kaum muslimin kepada kaum muslimin adalah dengan pajak. Ya, maka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mentaati mereka walaupun diambil harta tersebut dengan cara ditariki pajak. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, melawan pemerintah dengan tidak membayar pajak pada saat itu kejelekannya lebih kecil dibandingkan kalau seandainya seluruh kaum muslimin memberontak kepada pemerintahnya dan tidak ada yang membayar pajak. Kemudaratannya jauh lebih besar. Seperti misalnya kaum muslimin akan berpecah, lalu kemudian orang kafir akan memanfaatkan keadaan untuk menguasai orang-orang muslim. Oleh karenanya bayarkanlah pajak Anda kepada mereka walaupun pajak itu tidak Anda sukai pada dasarnya. Saya ringkaskan. Di dalam Islam ini dikenal yang namanya pajak, disebut dengan apa namanya tadi? Doribah atau maksun atau maks. Ada istilah yang lain yang sejenis namanya jizyah. Apa itu jizyah? Upeti dari ahlul kitab untuk pemerintah kaum muslimin. Bagi mereka yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ada yang disebut dengan kharaj, yaitu pajak bumi yang dibayarkan kepada negara. Kemudian ada al-usyur, yaitu bea cukai, dikenakan kepada orang-orang dari luar negeri kaum muslimin yang ingin berdagang di pemerintah kaum muslimin. Ya. Kita pernah bahas ini waktu membahas hukum jual beli barang black market, ya kan? Hukum pajak di dalam Islam. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali menarik pajak dari kaum muslimin. Dalilnya bahwa pajak itu adalah memakan harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Hadis tidak boleh mengambil harta kaum muslimin kecuali dengan kerelaannya. Dan umumnya para kaum muslimin tidak rela untuk membayar pajak. Kemudian hadis yang sifatnya dhaif, yaitu tidak ada kewajiban kecuali di dalam harta kaum muslimin kecuali dengan zakat. Kemudian hadis yang sahih, Rasulullah SAW memberitahukan tentang wanita yang berzina yang sudah dirajam. Beliau mengatakan,
wanita itu telah bertaubat, kalau taubatnya dilakukan oleh seorang pemungut pajak, maka dosa mereka diampuni. Nah, lalu kemudian perkataan Rasulullah SAW, la yadkhul jannata sahibu maks, tidak masuk surga orang-orang yang menarik pajak. Ya, dan hadis ini hadis yang dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani. Para ulama yang mendukung diantaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan yang lainnya. Juga ada asar bahwasanya Umar bin Khattab tidak pernah menariki pajak. Pendapat yang kedua mengatakan boleh menarik pajak dari kaum muslimin, tapi ada syaratnya. Dalilnya adalah dalil-dalil umum seputar kebaikan, dan dalil-dalil yang menerangkan tentang adanya hak untuk dikeluarkan dari harta di luar dari zakat. Nah, di antara syarat yang diterapkan atau yang ditetapkan oleh para ulama yang mengatakan boleh untuk menetapkan pajak adalah bahwasanya negaranya harus berkomitmen terhadap penerapan syariat Islam. Didanai hanya untuk kepentingan negara yang dalam keadaan genting. Tidak boleh dihambur-hamburkan. Disetujui oleh tokoh masyarakat. Kemudian besar pajak yang ditarik hanya sebesar yang dibutuhkan negara. Dan syarat-syarat ini umumnya tidak bisa diterapkan di negeri ini. Oleh karenanya, di negeri ini termasuk kezaliman kepada kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oh ya, kesimpulan hukum dari pajak itu, pajak tidak boleh diterapkan kepada kaum muslimin kecuali pada saat negara dalam keadaan genting, seperti dalam keadaan perang atau diserang oleh orang-orang kafir. Bagaimana seandainya kaum muslimin ditariki pajak? Jawabannya adalah bayar pajaknya, ya, dikarenakan memberontak pada pemerintah kaum muslimin itu lebih besar kemudaratannya dibandingkan kalau Anda bayar pajak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya, bagaimana seandainya kita bertemu dengan pemerintah kaum muslimin yang mereka zalim? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian dengarkan dan kalian taati perintahnya, walaupun mereka memukul punggung kalian dan mengambil harta kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, ada pertanyaan? Dulu. Apakah keadaan genting itu termasuk juga dalam hal bencana alam selain perang? Misalkan bencana alam terus banyak rumah-rumah masyarakat yang rusak, lalu negara ingin membantu membangunkan rumah untuk masyarakat yang kehilangan rumahnya. Terus ditariki pajak pada kaum muslimin juga yang lain. Apakah itu termasuk? Terima kasih. Apakah ketika ada bencana alam itu termasuk kategori genting yang membolehkan pemerintah menariki pajak? Kembali kepada keputusan tokoh masyarakat setempat. Ya, kan tadi ada syarat disepakati oleh tokoh masyarakat dan para ulamanya. Kenapa ada persyaratan itu? Karena untuk menilai genting tidak genting kembali kepada orang-orang berilmu. Siapa yang menjadi tokoh masyarakat yang dianggap orang yang punya ilmu, begitu juga ulamanya kaum muslimin di sana, mereka menganggap itu penting untuk ditariki pajak, maka bisa. Kalau seandainya kejadiannya seperti tsunami di Aceh, ya, negara tidak punya kas sama sekali, ditariki pajak dari kaum muslimin, mungkin bisa. Ya, tapi kalau hanya bencana kecil, ya, lalu kemudian dinilai tidaklah membutuhkan pajak, maka bisa dari bantuan-bantuan sosial yang tanpa harus sifatnya menariki pajak. Nah, kembali kepada kondisinya bagaimana, penilaiannya dilihat dari keputusan atau musyawarahnya tokoh masyarakat dan tokoh agama. Bagaimana kalau jadi pegawai kantor pajak? Terus bagaimana juga kalau jadi pemerintahnya, misalnya presiden atau wali kota, sebagai seorang muslim sikapnya harus seperti apa, Ustaz? Karena kan kalau di Indonesia kan ada banyak agama, artinya mungkin kalau presiden memutuskan mencabut pajak, pasti akan ada DPR, ada segala macam yang bertentangan. Bagaimana kalau jadi pegawai kantor pajak? Tidak boleh. Ya, dikarenakan jadi pegawai kantor pajak itu tolong-menolong dalam menzolimi kaum muslimin. Sudah, kalau seandainya pajaknya halal, maka jadi pegawai kantor pajak halal.
Kalau seandainya dia merupakan bentuk kezaliman, berarti jadi pegawai kantor pajak merupakan pegawai kezaliman. Ya, menolong pemerintah untuk menzalimi orang-orang. Nah, nanti beda lagi hukumnya kalau seandainya antum terpaksa. Ya, ada sebagian ikhwan-ikhwan ngaji di sini yang saya tahu mereka pegawai kantor pajak. Kalau ditanya kenapa belum keluar, dia bilang saya punya ikatan dinas. Kalau saya mau keluar sekarang boleh, tapi harus bayar uang pendidikan sekitar 150 juta. Saya tidak punya uang sama sekali untuk bayar itu. Bagaimana lagi? Ya. Maka antum kalau ketemu dengan ikhwan yang pegawai pajak, ya, kalau ketemu dengan ikhwan yang pegawai pajak, antum tidak usah tanya-tanya terus. Kapan keluar? Kapan keluar? Kapan keluar? Dikit-dikit nanya kapan keluar? Ya. Karena yang penting mereka sudah tahu hukumnya. Menjadi seorang pegawai pajak itu terlarang. Sudah tahu, sudah selesai. Nggak usah ditanya-tanya terus. Ya. Dikarenakan sebagian dari mereka pengen keluar, tapi tidak bisa keluar. Ya, bagaimana lagi? Disuruh bayar uang pendidikan selama sekian tahun. Ada yang kalau di pegadaian itu 150 juta. Kalau di pajak saya kurang tahu. Ada ikhwan itu yang bilang, pokoknya banyak dan nggak ada uang untuk bayar. Ya sudah, terpaksa jalani saja. Ke pekerjaannya dalam rangka untuk sampai selesai batasnya baru kemudian keluar. Bagaimana dengan pemerintah yang jadi presiden? Kan di negeri ini tidak hanya orang muslim, tapi kan ada ini dan itu. Nanti kalau dicabutkan nanti bisa berkelahi dewannya. Udah urusan mereka aja, antum gak usah ngurusi. Ya. Belum jadi presiden kan? Nah, kalau belum udah. Yang jelas itu udah namanya politik. Nah, antum pasti akan terkait satu sama yang lain. Nah, kita ini berbicara pada tataran kaum muslimin. Nggak usah berbicara yang bukan pada diri kita. Ya. Kecuali nanti antum sudah jadi presiden, baru tanya, bagaimana Ustaz? Nah, maka jawabannya cabuti. Tapi antum zakati itu. Jangan dipajaki tapi ditarikin zakat dari kaum muslimin. Ya. Seperti pemerintahnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz nariki zakat dari kaum muslimin dulunya. Untuk nyalurkan ke siapa? Kan nyalurkannya kan kepada fakir miskin. Waktu awal-awal banyak yang dikasih. Tapi tahun berikutnya bingung siapa yang mau dikasih. Karena orang bayar zakat, orang miskinnya nggak ada. Gitu. Karena ketika zakat itu betul-betul diberdayakan, maka insya Allah dia akan bisa menyejahterakan kaum muslimin. Nah, yang lain. Tadi sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pajak, Ustaz, saya pernah pengalaman itu bahwa zakat yang sudah kita bayarkan itu menjadi pengurang pajak. Apakah ini termasuk jadi menghapus dolimnya itu tadi atau bagaimana? Karena ada memang perhitungannya untuk zakat yang sudah dibayarkan itu menjadi pengurang. Ya, terima kasih. Baik. Kayaknya sudah pernah dibahas beberapa hari yang lalu. Ya, mungkin Pak Suyana nggak datang. Jadi pajak adalah pajak, zakat adalah zakat. Bukan antum sudah bayar pajak berarti antum nggak usah bayar zakat. Antum sudah bayar zakat berarti nggak usah bayar pajak. Bukan, ini sesuatu yang lain, ini sesuatu yang lain. Zakat ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, wajib atas antum kalau sudah mencukupi haul dan nisabnya. Zakat ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin dan tentunya kezaliman tetapi tetap harus bayar. Ya. Apabila diterapkan secara paksa. Maka ini adalah ini sesuatu yang lain. Zakat bukan pajak, pajak bukan zakat. Maka setelah bayar pajak tidak bisa mengatakan saya bebas zakat. Setelah bayar zakat antum mengatakan saya bebas pajak, tidak bisa. Kecuali begini. Kecuali seandainya ada aturan misalnya antum sudah bayar zakat, ketika mengisi SPT tahunan, terus di situ ada tulisan kolom zakat. Lalu kemudian antum sudah nulis saya sudah bayar zakat sekian, maka kemudian pajaknya jadi berkurang. Maka itu bisa. Ya, karena memang di form pembayaran pajaknya sudah ada tulisan ada zakat, antum bayar berapa, nanti bisa berkurang pajaknya. Tapi kalau mengatakan saya sudah bayar pajak, nggak usah lagi bayar zakat, saya sudah bayar zakat, nggak usah lagi bayar pajak, maka ini salah. Tapi kalau zakat itu masuk di dalam pajak, lalu kemudian dia sifatnya mengurangi harta yang harus dibayarkan pada pajak, bisa.
Nah, ini pakai itu. Ustaz, kembali menanyakan masalah tadi yang masalah pajak harta kan terbagi dua, Ustaz ya, dari yang dari sananya haram dan bagaimana cara mendapatkannya. Salah satu keharamannya yaitu dengan mendapatkan dengan cara zolim. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pemerintah menetapkan kepada sebuah restoran gitu, Ustaz. Apakah restoran itu menetapkan dia kan akan memberikan pajak PPN atau untuk kita makan PPN itu kepada si pelanggannya. Apakah ini si restoran ini atau tempat makan ini termasuk dari dia ta'awun ke dalam kemaksiatan kepada pemerintah sebagaimana Dirjen Pajak itu tadi, Ustaz? Ada restoran dia buka, restorannya mungkin karena restoran besar, maka dia tetapkan ada yang namanya PPN. Ya. PPN itu pajak pertambahan nilai. Dikenalkan kepada pelanggan. Sementara pajak itu kan zalim. Apakah si warungnya juga termasuk jadi zalim? Masalahnya warungnya juga kadang-kadang juga tidak mau menariki pajak itu, tetapi disuruh. Ya, iya atau enggak? Mereka sendiri juga enggak mau. Mana Pak Arif? Pak Arif, kita kalau makan tempat antum bayar pajak enggak? Enggak. Antum yang bayarkan. Nah itu aja, itu solusinya. Jangan antum tetapkan PPN pada pelanggan, antum yang bayar PPN-nya. Bisa begitu ya? Ada opsi begitu. Tapi bisa jadi kalau seandainya antum tidak ngaji, bisa saja antum terapkan PPN itu pada pelanggan. Adakah minimalnya? Misalnya seberapa kadar minimal suatu restoran bisa menariki pajak? Gak ada. Berarti kalau warung kecil, kalau mau bisa juga. Harusnya kena juga, ya. Abu Riyas kena juga. Kalau dia yang bayar. Ya. Jadi intinya, sebagian dari restoran, selama ini tidak bayar pun tidak masalah. Jadi intinya, sebagian dari restoran itu sebenarnya tidak mau menariki pajak dari pelanggannya. Karena dia pun tidak mau pelanggan lari. Dia pun tidak mau menzalimi orang. Maka ada cara yang baik, sebagaimana yang dikatakan Pak Arif, maka si pemilik restoranlah yang bayar PPN-nya. Jangan dikenakan kepada pelanggannya. Nah, kalau seandainya dikenakan bagaimana? Ya, seandainya restorannya yang mengenakan. Pertanyaannya, itu dipaksa atau sukarela? Kalau melihat perkataan Pak Arif, itu sebenarnya sukarela, bukan dipaksa. Karena bisa saja PPN itu yang bayar si yang punya resto. Bahkan lebih hebatnya lagi, Abu Riyas bilang, saya selama ini punya nasi goreng barokah, bayar pajaknya baru sekali. Setelah itu tidak pernah lagi, juga tidak ada juga yang nagih-nagih. Berarti bisa saja Anda tidak bayar pajaknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab, berarti menariki pajak dari pelanggan dia bukan suatu kewajiban, tapi dia sukarela si pemilik resto. Maka tidak boleh Anda menariki pajak dari kaum muslimin. Anda yang bayar. Anda yang dizolimi. Jangan bantu kezoliman dengan cara menariki pajak itu sendiri. Bismillah. Yang pertama tentang syarat-syarat yang dipersyaratkan. Dok, kenapa antum kalau tanya mesti enggak satu aja? Antum kalau nanya mesti pertanyaan enggak cuma satu. Syarat yang dipersyaratkan oleh ulama yang membolehkan. Tadi kan mungkin ada 8, mungkin di literatur lain mungkin lebih. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu harus mutlak dipenuhi persyaratan itu atau hanya cukup satu? Terus yang kedua, ada yang pertama dulu, syarat itu banyak. Syarat orang bikin KTP, 1 foto, 2 KTP lamanya, 3 pengantar dari RT. Tidak ada satu ini, maka nggak bisa. Ya, berarti syarat itu semuanya. Syarat bikin SIM, 1 umur 17 tahun ditandai dengan KTP, 2 pengantar dari RT misalnya, 3 surat kesehatan, 4 kelakuan baik. Kalau ini tidak ada salah satunya, maka antum tidak bisa dapat. Syarat itu semuanya. Tentang komparasi pajak di negara Islam
Timur Tengah misalnya Ustaz, atau Malaysia dan segala macam. Karena ada yang berasumsi Indonesia bukan negara Islam. Jadi, apakah yang saya belum mengetahui komparasi yang perlu kita ketahui dari negara-negara Islam lainnya, apakah kasus pajak itu ada atau konteksnya bagaimana? Terima kasih. Negeri Indonesia ini negeri Islam. Negeri ini bukan negeri kafir. Buktinya pemerintahnya orang Islam. Ya. Oh, tapi kan pemerintahnya kan nggak sholat 5 waktu. Emang Anda dukun? Loh, dia itu kan muncul di TV kalau sholat 5 waktunya kan kalau sholat Id aja. Iya, itu kan yang nampak. Apakah semua harus pencitraan? Ya, bahkan sampai sholat 5 waktu pun harus di kamera terus setiap hari. Ya. Maka zahirnya dia muslim. Kemudian negeri ini penduduknya mayoritas kaum muslimin. Di negeri ini syiar-syiar Islam sangat terlihat. Masjid, antum ke masjid nggak ada masalah. Antum mau pakai jilbab nggak ada yang larang. Antum mau pakai cadar nggak ada yang komentar. Ya komentar sih ada. Ya, tapi cadar nggak ada yang larang. Maka syiar kaum muslimin di negeri ini sangat tampak. Maka negeri ini negeri Islam, bukan negeri kafir. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya diasumsikan ini kan bukan negeri Islam, sudah saya bantah. Bagaimana dengan kalau di Saudi? Di Saudi memang tidak ada pajaknya, ya, kecuali hanya bea cukai dari negeri-negeri kafir. Ya, karena memang ada yang namanya usyr, bea cukai yang dikenakan kepada orang kafir yang ingin berdagang di Saudi, itu bisa diterapkan. Karena memang itu ada di dalam Islam. Adapun kita misalnya kita beli mobil, kita kaum muslimin beli mobil di sana, sekalipun antum bukan orang Saudi, antum tidak dikenakan pajak. Ya, saya beli mobil di sana waktu itu 20 juta. Ya, sudah dapat Hyundai Sonata, Camry-nya kalau di Toyota. Ya, 20 juta. Kok murah? Satu second, ya kalau second. Yang kedua, memang gak ada pajaknya. Itu, memang gak ada pajaknya. Beli apa-apa sifatnya murah. Saya beli ke mall itu, kalau belanja nggak pernah ke pasar, belinya di mall. Saya gaji atau beasiswa cuma 5 juta per bulan. Tapi saya sekali pergi ke supermarket, beli lauk itu nggak cuma telur, nggak cuma sekedar ayam, nggak cuma ikan. Telur, ikan, ati, ayam, burung puyuh, telurnya burung puyuh. Ikan nggak cuma sekedar nila. Kalau mau beli hiu semua bisa dibeli. Iya, hiu banyak dijual. Ya. Murah semuanya. Karena apa? Karena nggak ada pajaknya. Malaysia nggak tahu, nggak pernah tinggal di sana. Nah, siapa yang mau tanya masih? 1, 2, sudah cukup. Kasih ke sana. Assalamualaikum. Saya pengalaman pajak nih kemarin tuh 2 tahun saya jengkel nggak lapor karena sudah 2 tahun antum tidak bayar pajak. Iya, waktu 5 tahun ada teman yang ngurus, jadi setiap tahun tuh lebih bayar, kembalikan lebih bayar. 2 tahun yang lalu saya kena denda per bulannya nggak lapor tuh 100.000 SPP. Akhirnya 2 tahun saya nggak bayar, dapat. Kenapa? Antum pegawai kan waktu itu masih pegawai? Iya, jadi agen asuransi kan ada fee, jadi wajib lapor itu. Iya. Harusnya memang lapor. Kalau memang pegawai kan memang dipekerjakan biasanya ada data. Ya, dari kantor itu harusnya membantu di bagian keuangannya dia yang nuliskan SPT-nya harusnya. Kalau agen asuransi bukan pegawai, jadi kayak profesional gitu. Jadi saya kurang begitu tahu pajak, ya udah ikutin aja peraturannya harus punya NPWP. Pertanyaannya yaitu saya mangkel, saya tuh benci sama pegawai pajak gitu. Ternyata ada pembunuhan itu sama orang, jadi saya tuh senang itu pegawai pajak dibunuh. Pegawai pajak terbunuh antum senang? Ngeri juga tuh. Karena jengkel sama pegawai pajak yaitu solusinya seperti apa supaya solusinya jangan senang, udah itu aja. Kan pertanyaan tuh saya dengar orang pegawai pajak terbunuh saya senang. Solusinya gimana? Jangan senang. Apalagi kalau yang terbunuh itu kaum muslimin. Ya, darah seorang kaum muslimin itu lebih berharga di sisi Allah. Nah, daripada pajak yang antum bayarkan. Ya. Jadi tetap aja harus dibayar pajak kita ya. Ya bayar kalau seandainya antum mau bayar. Ya. Saya 2 tahun nggak bayar pajak soalnya. Karena memang sudah bukan pegawai. Tapi waktu dulu pegawai, pajak berapa bayar.
gitu. Langsung dipotong, dibikin SPT tahunan. Ya udah dibayar. Ya, nggak pernah nggak dibayar. Terakhir tadi. Kasih. Bismillah. Ustadz, kalau begitu status dari penghasilan dari pegawai pajak itu termasuk haram atau makruh, Ustadz? Kemudian kalau kita mengakali pembayaran pajak, misal kita jual rumah laku 400, kita terus yang laporkannya 100 juta, jadi beli bayar pajaknya kurang, itu boleh nggak, Ustadz? Terima kasih. Pertanyaan penting ini. Bagaimana status uangnya pegawai pajak? Kalau kita bilang pegawai pajak itu adalah pegawai kezaliman, berarti status gajinya haram. Ada Ustadz Erwandi cerita, ada orang dirjen pajak yang setelah didakwahi dia terima, kemudian dia bertahan di pajak untuk mengurangi kezaliman-kezaliman itu. Saya tanya, bagaimana gajinya? Jadi dia kerja pakpok, orang bilang. Gaji diterima tapi tidak untuknya. Ya. Jadi diterima gajinya tapi bukan untuk dirinya. Ya, berarti dia harus cari pendapatan yang lain di luar dari itu. Adapun pendapatan bulanannya dia serahkan kepada kaum muslimin. Ya, dikarenakan itu dikasih untuk menzalimi orang. Ya. Tapi begini juga, kadang-kadang kita tidak bisa pukul rata, karena sebagian orang ada yang tidak punya pendapatan apapun kecuali dari itu, dan yang ditanggung banyak. Ya. Maka ini juga nggak bisa pukul rata. Begitu, tapi juga jangan yang mengatakan, oh gitu ya Ustaz ya, kalau gitu nggak masalah. Ya, enggak juga. Antum berapa tanggungannya? Adakah jalan yang lain untuk keluar dari sana? Kalau ada jalan keluar, harusnya antum keluar. Ya, ada pegawai pegadaian datang kemari, kemudian dia tanya, saya harus bayar 150 juta. Antum sanggup bayar? Ya pinjam-pinjam sih bisa, pinjam. Betul-betul dia pinjam, habis itu dia keluar. Bayar 150 juta, terus pulang ke Malang kalau nggak salah. Ya. Kalau memang bisa, keluar. Terus yang kedua tadi, bagaimana kalau seandainya kita ada kewajiban pajak? Kewajiban pajak itu kita kurangi dengan cara mengakali. Apa namanya bahasa bagusnya? Memanipulasi. Ya. Bahasa bagusnya. Memanipulasi data. Antum jualan 400 juta tanah, kan ada pajak di sana. Nah, harga-harganya dibohongi. Kalau perlu dijadikan hibah saja, karena kalau hibah nggak ada pajaknya. Ya, bikin kwitansinya bukan akad jual beli, tapi akad hibah dari si fulan ke fulan. Jadi nanti nol pajaknya. Atau antum punya CV atau PT. Ini yang saya sinyalir waktu hari pertama ya. Antum punya CV atau PT, ada penghasilan tahunan, antum akali, dikurang-kurangi sehingga nanti penghasilan totalnya pun berkurang, dengan begitu pajaknya pun berkurang. Apa hukumnya? Enggak boleh. Ya, haram hukumnya. Karena yang zalim tak boleh dibayar dengan yang zalim. Ya, kezaliman tidak boleh dibayar dengan kedustaan. Antum memanipulasi berarti antum dusta. Ya, dan dusta untuk mengakali kezaliman itu berarti zalim bayar zalim juga. Nah, dan ada fatwa para ulama kita di zaman ini seperti seingat saya fatwa Lajnah Daimah. Hal ini pernah juga didiskusikan di forumnya Asatidzah se-Indonesia, dan wallahu alam kita bisa bilang ada ijma' sukuti, ijma' diam-diam tentang memang tidak boleh memanipulasi data penjualan, tidak boleh memanipulasi data pendapatan dalam rangka untuk mengurangi pajak, dikarenakan itu bentuk kedustaan. Nah, wallahu alam bisawab. Ini saja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Insyaallah di kajian ini di Masjid Nasai sudah selesai. Adapun hari ke-21 sampai dengan 29 dilaksanakan di Masjid Jabal Suada, perumahan BDI. Di sini sudah tidak ada lagi untuk subuhnya. Ini saja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.